Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maina Cahyani Sahda dengan NIM 2007 10 10 10 141 dari kelas A06. Saya akan menjelaskan dan melakukan pemeriksaan fisik dasar yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus melaporkan atau memberitahu informed consent atau memberikan informasi kepada pasien tentang apa yang akan kita lakukan. Selamat malam, Dik. Saya dengan Dr. Meina. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan melihat, memegang, mengetuk, serta mendengarkan dengan stetoskop bagian-bagian tubuh adik. Nah, pada pemeriksaan ini tidak akan terasa sakit. Namun jika adik merasakan tidak nyaman, boleh diberitahu kepada saya. Apakah adik bersedia? Nah, pemeriksaan pertama adalah inspeksi. Kita lakukan inspeksi pada kulit wajah, apakah pucat atau apakah tampak ikterik. Kemudian pada bagian mata, maaf ya Dik, saya periksa. Nah, yang barusan saya lakukan adalah saya memeriksa apakah ada iterus dengan menaikkan palpebral superior ke arah atas, atau apakah ada konjungtivanya pucat atau tidak dengan menurunkan palpebra inferior ke arah bawah. Nah, kemudian kita lihat pada bagian hidung, maaf Dik, silakan bernafas secara normal. Kita lihat apakah ada pernafasan dengan cuping hidung. Kemudian kita lihat pada bagian bibir, apakah bibir pucat atau membiru. Kemudian kita lihat pada bagian leher, apakah tampak massa atau apakah ada peningkatan tekanan vena jugularis ataupun tidak. Kemudian selanjutnya adalah kita perhatikan posisi duduk pasien, apakah tampak membungkuk atau menahan rasa sakit. Maaf Dik, apakah adik menahan rasa sakit? Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menyuruh pasien untuk berdiri tegak. Maaf Dik, boleh silakan berdiri. Nah, kita melihat apakah posisi pasien tidak membungkuk atau apa iya, dan kemudian apakah merasa sakit Dik? Nah, kemudian kita meminta pasien untuk berjalan kemari dan ke sana lagi. Nah, kita melihat apakah ada gangguan dalam cara berjalan. Kemudian selanjutnya adalah kita menyuruh pasien untuk dalam keadaan berbaring dan membuka bajunya. Silakan adik, silakan berbaring dan membuka bajunya. Kemudian selanjutnya kita melakukan inspeksi pada bagian toraks, abdomen, ekstremitas, serta bagian kaki. Nah, pada bagian toraks kita lihat apakah terdapat massa, apakah terdapat jaringan sikatrik, apakah terdapat pectus excavatum, pectus carinatum. Kemudian pada bagian hemitoraks, saat bernafas, apakah hemitoraks sisi dan kiri simetris. Kemudian apakah ada sisi hemitoraks yang tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan inspeksi pada bagian abdomen. Pada bagian abdomen kita melakukannya dari bawah tubuh pasien. Kita lihat apakah tampak massa atau apakah tampak distensi abdomen. Kemudian kita kembali ke sisi kanan, ke sisi sebelah pasien. Kita lihat apakah ada jaringan sikatrik di bagian abdomen. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi ekstremitas. Maaf Dik, silahkan saya pegang sebentar tangannya, ulurkan sebentar. Nah, kita lihat inspeksi melalui punggung tangan pasien, apakah jari-jari kebiruan, apakah telapak tangan tampak pucat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada kaki dengan melihat apakah ada edema, apakah ujung jari kaki kebiruan. Nah, setelah melakukan inspeksi, kita melaporkan hasil inspeksi yang telah kita lakukan. Baik Dik, hasil inspeksi yang telah saya lakukan semuanya dalam keadaan normal, tidak ada kelainan. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Nah, palpasi denyut nadi menggunakan 3 jari dan raba arteri radialis dengan sedikit tekanan. Lalu kita hitung frekuensinya, kita hitung iramanya reguler atau tidak, kemudian isi atau volumenya cukup atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi pada dada pasien. Kita meletakkan kedua tangan kita di atas dada pasien untuk melihat apakah saat pernafasan dada kiri dan kanan pasien simetris ataupun tidak. Baik Dik, silakan bernafas secara perlahan, kemudian keluarkan pernafasannya secara perlahan juga. Nah, setelah itu kita sambil kembali menaruh kedua tangan di atas dada pasien, kita meminta pasien untuk menyebutkan angka 77. Baik Dik, silahkan sebutkan angka 77. Nah, kita memeriksa apakah ada getaran ataupun tidak. Nah, setelah melakukan palpasi, kita kemudian laporkan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan palpasi kita tersebut.
Baik Dik, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, denyut nadi adik 72 kali per menit, normal ya. Dan kemudian frekuensi pernafasan adik 17 kali per menit, reguler, cukup, dan kuat angkat. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang kita akan lakukan adalah pemeriksaan perkusi dengan cara dengan menggunakan jari tengah tangan kiri sebagai landasan dan jari tengah tangan kanan sebagai pengetuk dengan menggerakkan pergelangan tangan. Nah, mengetuknya secara tegak lurus. Kemudian kita letakkan jari tengah tangan kiri di sela iga tulang-tulang interkostalis toraks. Nah, jari tangan kita ketukkan tegak lurus, kemudian kita periksa dari bagian kiri ke kanan, atas ke bawah. Lakukan dengan rileks. Nah, ketukan normalnya pada bagian ketukan normal perkusi pada bagian toraks dinamakan sonor. Kemudian kita laporkan hasil pemeriksaan perkusi kita kepada pasien. Baik Dek, berdasarkan pemeriksaan perkusi yang saya lakukan, semuanya normal ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan alat bantu stetoskop. Nah, kita perlu memperhatikan apakah pada bagian telinga kita telah menaruh diletakkan pada posisi yang tepat untuk agar pendengaran yang baik dan jelas. Kemudian pada bagian diafragma juga serta bagian belakangnya yaitu sungkup apakah dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita akan lakukan auskultasi pada bagian toraks terlebih dahulu, yaitu kita akan melakukan di 3 bagian, yaitu baik dari kiri maupun atau kanan, kemudian bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah atau basal toraks. Jika suara napas normal itu disebut vesikular, dan kita juga nilai apakah ada suara pernafasan tambahan. Nah, kemudian setelah melakukan auskultasi pada bagian toraks, kita melakukan auskultasi pada bagian abdomen. Nah, pada bagian abdomen terbagi menjadi 9 regio, yaitu hipokondrium kiri, kemudian epigastrium, hipokondrium kanan, kemudian lumbal kiri, kemudian umbilikal, lumbal kanan, kemudian para iliaka kiri, kemudian suprapubik, para iliaka kanan. Nah, kita lakukan pemeriksaan masing-masing selama 1 menit. Kita dengarkan gerakan peristaltik. Apakah normal, apakah melemah, apakah meningkat. Nah, setelah melakukan auskultasi, kemudian kita laporkan hasil pemeriksaan auskultasi kita kepada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian kita laporkan hasil pemeriksaan auskultasi kita kepada pasien. Baik adik, setelah saya melakukan pemeriksaan, semuanya dalam keadaan normal ya. Adik boleh menurunkan bajunya. Nah, dari pemeriksaan semua yang telah saya lakukan, semuanya dalam keadaan normal ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.